yang kita sudah bangun 10 tahun ini, saya harap semua SKPD yang memberi kontribusi terhadap pendapatan, baik itu dalam bentuk distribusi dan pajak, laporkan ke wali kota baru kita, ya, dan wakil wali kota baru kita tentang kondisi ini. Dan patut kita syukuri, insya Allah masa jabatan saya berakhir, kita tidak punya utang sama siapapun secara sekolah. Tidak punya utang. Saya tidak mau, saya menolak PEN, saya tidak mau membebankan pada pemerintah selanjutnya. Saya tidak mau jadi beban masyarakat, apalagi beban saya seumur hidup, tidak ada. Saya tidak mau berhutang. Banyak sekali tawaran soal itu. Karena banyak sekali persoalan-persoalan pemerintah daerah dalam soal utang PEN, apalagi utang-utang yang direncanakan memang. Adapun kalau utang belanja itu sifatnya cuma administratif karena terlambat saja, tapi uangnya ada. Ya. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, saya tidak berpanjang lebar soal bagaimana mendapatkan 2 triliun. Tapi saya ingin menutup masa akhir jabatan saya yang kalau kita dengar walaupun belum ada keputusannya, tanggal 20 itu berarti sisa 10 hari lagi, ya, saya akan menyelesaikan masa jabatan saya. Tentunya izinkan saya dengan Ibu Indira menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh SKPD pendapatan. Berjuang mendapatkan 1,6 triliun tidak gampang. Daerah-daerah 100 miliar saja kasihan itu setengah mati. Sehingga banyak yang tidak bisa bangun, apalagi tidak ada utang. Jadi pendapatan bertambah berlipat, utang zero. Pengelolaan belanja, ini yang sedikit harus kita perbaiki dengan baik. Saya kira pesan saya di dalam pemerintahan yang baru, saya menyampaikan titipan agar bantu pemerintahan yang baru. Kita doakan beliau-beliau, Pak Api dan Ibu Alia dan seluruh kabinet yang akan disusun akan jauh lebih baik dari kita. Karena kalau doa itu kita tidak diterima, maka yang siksa juga kita. Maka kita harus mendukung dan mendoakan beliau. Loyalitas harus diberikan secara total. Dan kerja keras dibutuhkan oleh semua pemimpin. Dan hasil yang baik itu menjadi cita-cita semua pemimpin. Telah membuktikan kinerja DAPD, juga Pemda dan seluruh SKPD dan BUMD yang punya kewajiban terhadap pendapatan itu meningkatkan kinerjanya. Misalnya dari tahun kemarin sampai tahun ini 100 miliar lebih ada progres. Dan saya kira di sini juga tempat evaluasi dan tempat share satu sama lain dengan masalah-masalah. Saya kira tinggal inovasi-inovasi pajak yang ada dan maksimalitas penagihan pajak dan efisiensi pajak serta proteksi kebocoran dalam penagihan, mempermudah para pembayar pajak dan mempersulit para orang-orang yang memanfaatkan pajak ini menjadi kepentingan pribadi. Itu aja. Kota yang modern itu adalah kota yang mandiri secara pajak. Saya alhamdulillah dari ketimpangan pajak yang begitu jauh dan membangun kota yang ingin kita jadikan kota dunia, dan alhamdulillah tahun ini semua apa yang saya janjikan bisa tampak betul. 1,6 triliun pajak daerah kita ditambah dengan dana bagi hasil sekitar 400, itu berarti sudah 2 triliun. Sehingga
Saya kira perpajakan kita sesuai dengan apa yang kita cita-citakan kalau selesai. Itulah sumbangsi saya bagi masyarakat Kota Makassar. Kami tidak mewariskan utang satu peser pun, dan kami mewariskan sistem keuangan yang sehat dengan belanja modal yang lebih dari 30%, biaya operasional yang tidak lebih dari 30% dari pemerintah Kota Makassar, dan kemandirian sisa 2% kita sudah mandiri. Itulah yang saya persembahkan bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. Semoga insya Allah pemerintah akan datang di bawah pimpinan Pak Hapi dan Ibu Alia, insya Allah akan lebih baik. Makassar akan menuju PAD 2 triliun, dan dengan harapan tersebut maka kami melakukan inisiatif kegiatan ketiga kalinya melakukan rapat koordinasi khusus pendapatan pemerintah Kota Makassar bersama dengan teman-teman SKPD pengelola pendapatan dan juga teman-teman dari BUMD dan teman-teman Dewas. Tentunya hal ini juga intinya menambah mungkin inovasi ataupun hal-hal yang akan bisa meningkatkan pencapaian PAD hingga menuju PAD 2 triliun. Mungkin dengan strategi-strategi dari teman-teman BUMD, strategi-strategi dari SKPD pengelola pendapatan, nanti insya Allah ini akan bermuara ke pencapaian visi misi RPJMD menuju PAD 2 triliun tersebut. Tadi juga Pak Wali sudah menyampaikan bahwa kerja dengan melakukan inovasi dan strategi itu akan menunjang tentunya pencapaian PAD, dan juga memang selain fungsi belanja, setiap SKPD juga memiliki fungsi pendapatan yang tentunya ini akan dimaksimalkan nanti ke depannya di pemerintah Kota Makassar. Semoga dengan upaya-upaya seperti ini mampu menjadikan upaya-upaya menaikkan PAD Makassar menuju 2 triliun di akhir tahun 2025 atau menjelang 2020. Karunia yang terbaik dari sebuah pemerintahan adalah husnul khatimah, berakhir dengan baik. Tidak sedikit yang tidak berakhir dengan baik. Saya kira demikian, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Rakorsus pendapatan 2025 saya nyatakan ditutup.